harga sahamnya pernah menyentuh lebih dari 80.000 per lembar. Sekarang coba kita lihat faktanya. Harga saham GGRM pada tahun 2024 sampai 2025 ini cuma di kisaran 25.000 sampai 30 ribuan. Artinya turun lebih dari 60% dari puncaknya guys. Cukai itu naik terus setiap tahun. Pemerintah melihat ini sebagai ladang pendapatan sekaligus kampanye kesehatan. Ditambah lagi iklan dilarang, kemasan diseramkan, pajak tinggi banget, gudang garam makin susah nafas guys. Buat kamu yang udah cukup lama di dunia investasi, apalagi sebelum pandemi, pasti tahu betapa disegani saham gudang garam ini. Dengan kode saham GGRM, harga sahamnya pernah menyentuh lebih dari 80.000 per lembar. Gokil kan? Orang-orang dulu menyebut saham GGRM adalah saham suci karena omset yang stabil dan rajin kasih dividen. Bisnis solid rokok di Indonesia bukan cuma produk, tapi budaya. Dan gudang garam adalah salah satu pemain utamanya bersama Jarum, Sampurna, dan Bentoel. Tapi apa yang terjadi setelahnya bikin semua orang mikir dua kali soal saham aman atau tidak. Sekarang coba kita lihat faktanya. Harga saham GGRM pada tahun 2024 sampai 2025 ini cuma di kisaran 25.000 sampai 30 ribuan. Artinya turun lebih dari 60% dari puncaknya guys. Dan itu bukan turun sehari dua hari ya, ini penurunan yang bertahun-tahun. Padahal rokok masih dijual, orang Indonesia masih merokok. Jadi kenapa gudang garam ambruk? Ada dua alasan besar guys. Yang pertama, perubahan perilaku konsumen. Anak muda sekarang gak ngerokok kretek kayak orang dulu. Mereka pindah ke vape atau malah gak ngerokok sama sekali. Dan gaya hidup yang berubah. Dan yang kedua, regulasi makin keras, cukai rokok naik terus setiap tahun. Pemerintah melihat ini sebagai ladang pendapatan sekaligus kampanye kesehatan. Ditambah lagi, iklan dilarang, kemasan diseramkan, pajak tinggi banget, gudang garam makin susah nafas guys. Tapi tunggu dulu, masalah GGRM bukan cuma dari luar, di dalamnya ada yang lebih dalam lagi guys. Gudang garam itu perusahaan keluarga dan kabarnya ada perpecahan arah di dalamnya. Sebagian keluarga memilih mengurus mau stay di rokok. Sebagian lagi nyoba diverifikasi. Lahir deh anak usaha baru, GG Energi. Masalahnya proyek energi ini ngambang, gak jelas. Investor bingung. Mereka nanya, GGRM ini rokok atau perusahaan energi? Mau kemana sih sebenarnya? Pasar itu gak suka ketidakpastian. Jadi ya banyak yang kabur termasuk investor besar guys. Pertanyaan sekarang, apakah GGRM masih layak dipegang? Atau udah jadi value trade? Kalau kita lihat fundamental, mereka masih untung. Tapi labanya makin tipis. Dividen masih dibagi, tapi kecil. Harga saham stagnan, bahkan cenderung turun terus. Di sisi lain, beberapa orang tetap pegang. Mereka bilang, ini tinggal tunggu momentum. Kalau GG Energi berhasil, GGRM bisa bangkit. Tapi ya, gimana guys menurut kalian? GGRM sahamnya berhasil bangkit atau tidak? Gua rasa cerita gudang garam bukan cuma soal bisnis rokok, tapi ini soal transformasi yang gagal. Kadang perusahaan besar jadi terlalu nyaman, terlalu percaya sama kejayaan masa lalu. Padahal dunia nggak nungguin konsumen berubah, regulasi berubah, teknologi berubah. Kalau perusahaan nggak adaptif, ya begitu, pelan-pelan ditinggal, selesai. Gudang garam adalah pelajaran penting buat kita semua, terutama yang suka investasi jangka panjang. Jangan cuma lihat masa lalu, lihat arah masa depan. Oke guys, segitu aja buat episode kali ini. Gue pengen tahu nih pendapat kalian, masih berani pegang GGRM atau kapok? Kalau kamu suka sama cerita-cerita saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian yang lagi galau sama portofolionya. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.